Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta tanah air untuk kita semua. Selamat datang di podcast spesial bertema visualisasi bangsa dalam rangka kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan saya, Muhammad Rafi RS, Satuan Kerja Mahkamah Syariah Bank Kerjaan, Angkatan 4, Kelompok 2, akan menemani Anda dalam 12 menit penuh. Inspirasi bersama 4 narasumber luar biasa yang hadir dari latar belakang yang berbeda. Yuk, kita sapa satu persatu. Baik, terima kasih moderator. Nama saya berasal dari Satuan Kerja Mahkamah Syariah Merdu. Terima kasih. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya Sarah, calon pegawai negeri sipil dari Satuan Kerja Mahkamah Syariah Biren. Terima kasih. Halo semuanya, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sabang, Angkatan 4, Kelompok 2. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Rizko Hasibuan dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nagan Raya, Aceh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen apa itu visualisasi bangsa. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita bahas dulu apa sebenarnya makna dari visualisasi bangsa ini. Dan menurut Bapak Daniel, gimana? Baik, Pak moderator. Terima kasih. Menurut saya, apa itu visualisasi bangsa? Visualisasi bangsa dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia melalui media visual. Contohnya itu bisa melalui lukisan, bisa melalui desain, foto, maupun video. Terima kasih, Pak moderator. Ya, itu tadi pemaparan dari Bapak Daniel mengenai tentang makna dari visualisasi bangsa. Nah, selanjutnya, bagaimana menurut Bu Sarah mengenai ini? Ya, menurut saya betul sekali, saya setuju dengan Pak Daniel. Sebenarnya dari zaman perjuangan bangsa ini itu sudah mengekspresikan semangat kebangsaannya itu lewat simbol seperti bendera, lambang, batik, bahkan poster perjuangan. Nah, dan semua itu merupakan visualisasi kebangsaan, Pak Raffi. Terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan mengenai visualisasi bangsa dari Bu Sarah. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan narasumber yang ketiga dari Bapak Rifki. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Oke, kali ini saya akan memberikan sumbangsi ide saya, pemikiran saya. Menurut saya sudah benar dari pendapat dari Bapak dan Ibu sebelumnya. Di zaman sekarang ini visualisasi bangsa bisa hadir lewat konten Instagram, TikTok, ataupun bahkan meme. Asal dia mengandung nilai nasionalisme, itu sudah merupakan bentuk dari cinta tanah air, Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin dari itu saja, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, itu pemaparan dari Bapak Rifki mengenai visualisasi bangsa. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan di narasumber keempat. Gimana menurut Bapak Koco mengenai visualisasi bangsa ini? Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Moderator. Menurut saya, makna dari visualisasi bangsa dari pengalaman saya sebagai pengajar mungkin di dalam ruang kelas, itu manfaatnya secara visual bisa membantu anak-anak lebih memahami nilai kebangsaan secara emosional. Baik itu dari foto pahlawan, ilustrasi perjuangan, atau video dokumenter. Semua itu menanamkan rasa visualisasi kebangsaan. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan dari empat narasumber mengenai apa itu visualisasi bangsa. Nah, lebih simpelnya, bagaimana visualisasi bangsa ini adalah bagaimana kita mengekspresikan tentang cinta tanah air kita, itu bisa bisa kita lakukan dengan memberikan ide-ide kita melalui desain, foto, maupun tulisan, serta akan meningkatkan nilai kebangsaan. Nah, selanjutnya, mengunggah, menggugah cinta tanah air melalui visual. Nah, bagaimana visual bisa menggugah rasa cinta tanah air ini, terutama untuk generasi muda kita sekarang. Saya akan memulai terlebih dahulu oleh kepada narasumber yang pertama, itu Bapak Daniel. Ya, Bapak Daniel, saya persilakan. Terima kasih, Pak moderator. Menurut saya, untuk menggugah rasa cinta tanah air kita, untuk generasi muda, ada contohnya melalui kesenian. Misalnya menampilkan wajah-wajah lukisan rakyat biasa, wajah-wajah ataupun lukisan para nelayan, para petani, penjahit bendera. Ini adalah salah satu bentuk pengingat bahwa mereka juga adalah pahlawan bangsa kita. Itu adalah salah satu cinta, menggugah cinta tanah air. Berikut, terima kasih Pak Nomor. Ya, luar biasa pemaparan dari Bapak Daniel. Ya, selanjutnya saya akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang ketiga.
yaitu Bapak Riki. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, menurut saya tadi mengacu kepada pertanyaan yang tadi, bagaimana visual bisa mengunggah rasa cinta tanah air, terutama untuk generasi muda kita. Yang kita seperti tak ketahui bahwasanya dunia sosial media ini sekarang sudah sangat gentar ya, sudah sangat berkembang jauh, sudah go internasional, sudah mendunia. Dan dari kesadaran itu kita bisa memberikan motivasi gitu kepada kaum-kaum anak-anak muda atau remaja-remaja, anak-anak kecil untuk membuat seperti mungkin konten pendek yang relevan, yang juga berkesinambungan dengan narasi perjuangan dalam gaya yang sinematik, sehingga pesan yang disampaikan secara visual itu anak muda sekarang jadi relate, Bapak dan Ibu, dan juga semakin terbuka wawasannya, jadi semakin menarik. Mungkin itu saja Pak Moderator. Ya, terima kasih. Mari kita dengarkan dari pemaparan dari Ibu, mohon maaf, Ibu Sarah. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita kan udah punya kekayaan visual budaya yang luar biasa, udah banyak. Tapi sayang sekali itu masih dianggap biasa saja. Padahal jika kita visualkan visualkan ulang nih dengan menggunakan pendekatan yang modern, itu bisa menumbuhkan kebanggaan sih Pak Raffi. Begitu, terima kasih. Ya, luar biasa sekali pemaparannya. Mari kita dengarkan pemaparan yang terakhir dari narasumber terakhir, yaitu Bapak Desi Koco, mengenai bagaimana visual ini bisa menggugah rasa cinta tanah air kita, terutama untuk generasi-generasi muda kita. Ya, silakan Bapak Desi Koco. Baik, menggugah cinta tanah air melalui visual, terutama untuk generasi muda kita. Nah, saya pernah mengajak siswa untuk membuat poster tentang apa arti Indonesia bagimu. Nah, hasilnya sangat luar biasa. Mereka menuangkan rasa bangga dalam gambar, warna, dan slogan sederhana untuk visual kebangsaan ini. Baik, terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih kepada Bapak Desi Koco. Ya, itu tadi pemaparan dari 4 narasumber kita mengenai menggugah cinta tanah air melalui visual. Bisa kita simpulkan sedikit bagaimana cara-cara kita agar generasi-generasi muda kita ini bisa lebih peka dan juga lebih tergugah hatinya agar mencintai tanah air ini. Ya, bisa kita lihat dengan memberikan pemahaman ataupun memberikan sebuah pelajaran yang mungkin bisa mereka dapat terima lebih baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir, itu tentang peran dalam kampanye bangga berbangsa. Nah, dalam kampanye ini, dalam kampanye bangga berbangsa bernegara ini, peran kita sangat penting. Apa langkah nyata yang bisa kita lakukan, baik secara pribadi maupun kolektif? Kali ini saya akan kembali memberikan kesempatan kepada Bapak Daniel. Bapak Daniel, saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Menurut saya salah satu contoh kampanye bangga berbangsa yaitu bisa dibuatnya mural, yaitu mural-mural yang kolaboratif di ruang publik, di mana mural itu yang bertema wajah Indonesia. Jadi tujuannya ini agar orang bisa melihat jati dirinya dalam identitas bangsa kebangsaan Republik Indonesia. Begitu Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Bu Sarah untuk bisa memaparkan bagaimana langkah Ibu secara nyata, baik secara pribadi maupun kolektif, tentang mengkampanyekan bangga berbangsa dan bernegara ini. Nah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin yang akan saya lakukan itu adalah mendorong dokumentasi visual sejarah lokal. Nah, itu misalnya seperti cerita pahlawan dari desa ataupun perjuangan warga adat. Nah, cerita-cerita ini tuh bisa dijadikan bahan edukasi visual yang sangat bagus, Pak Raffi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terakhir kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Tri Sukoco. Maaf, Bapak Eki. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Eh, Oke, dari pembahasan tadi ya kita bisa melihat yaitu dalam kampanye dengan tema dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara ya. Eh, Langkah yang nyata yang bisa kita lakukan menurut saya Bapak dan Ibu secara pribadi maupun kolektif itu kita bisa memviralkan ya hal-hal yang baik tentang bagaimana kita mengimplementasikan wujud nyata itu bangsa dan bernegara, berbangsa dan bernegara itu dengan seperti misalnya viralkan tentang tagar visual cinta tanah air yang mengajak juga beberapa banyak dari khalayak ramai dan netizen untuk memposting visual itu secara kreatif dan bertema kebangsaan. Itu menurut saya untuk implementasinya dengan bangsa bernegara, berbangsa dan bernegara melalui media sosial. Terima kasih, Bapak Moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Eki.
Ya, terakhir kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Kiskoco mengenai bagaimana langkah nyata beliau agar bisa mengampanyekan bangga berbangsa dan bernegara secara pribadi maupun kolektif. Ya, pada Bapak Kiskoco, saya persilakan. Baik, dalam peran kita dalam kampanye bangga berbangsa, langkah nyata yang bisa dilakukan mungkin secara pribadi sudah dijelaskan beberapa teman-teman saya sebagai narasumber, dan di sini mungkin secara kolektif bisa saya paparkan di dalam dunia pendidikan kampanye. Di dalam dunia pendidikan kampanye ini bisa masuk lewat tugas proyek. Misalnya kolaborasi guru dan siswa membuat pameran digital kebangsaan. Ini akan membuat sebuah kampanye bangga berbangsa secara kolektif. Baik, terima kasih. Itu saja. Mohon mikrofonnya Pak Raffi itu. Oke, mohon maaf. Ya, berakhirnya tadi pemaparan dari Bapak Kiskoco mengenai peran dalam kampanye bangga berbangsa. Nah, berakhir juga lah podcast kita pada sore hari ini. Katanya peran dalam kampanye bangga berbangsa ini akan sangat penting, bagaimana bangga dan bangsa dan negara ini sangat identik dengan diri kita. Mungkin luar biasa obrolan kita pada sore hari ini. Ternyata visualisasi bangsa bukan hanya soal gambar, tapi juga tentang bagaimana kita menampilkan rasa cinta, rasa bangga, serta rasa tanggung jawab kita terhadap tanah air ini. Mari kita jadikan karya, konten, serta tindakan kita sebagai seorang aparatur sipil negara Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai cerminan cinta kita kepada Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Daniel, Bu Sarah, Bapak Rifki, dan juga Bapak Kiskoco. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua, menginspirasi hal-hal yang lebih baik untuk terus berkarya dan menjaga semangat kebangsaan. Hidup Indonesia, Bangga Bangga berbangsa, berbangsa, bangga bangga bernegara. bangga bernegara. bernegara. saya memaafi sebagai moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.